senang sekali saya Ajeng bisa menyapa Tribuners yang mungkin baru saja menyelesaikan rutinitas dia di siang hari ini dan break makan siang udah selesai ya. Sekarang waktunya untuk pantengin tribunambon.com, tepatnya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage kami. Karena hari ini kita kedatangan tamu keren, Tribuners, terutama buat kalian-kalian yang sudah mengeluhkan cuaca di timur Indonesia ini atau mungkin barusan yang pulang wisata seperti saya. Bentar-bentar, kita belum nyapa tamu kita. Nah, ini bisa pantengin karena ada tips-tips kece yang bakal kita hadirkan untuk Tribuners terkait dengan siapa aja yang pengen wajahnya glowing tapi sehat. Ngacung di kolom komentar tentunya. Kalau kalian punya pertanyaan juga boleh ke sana. Nanti kita akan bahas. Nah, di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sore ini kita udah kedatangan seorang dokter Chansu, asik. Dokter Iren. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak. Iya, ini Dokter Iren Patadungan ya, yang merupakan skin expert dan saat ini berpraktik di RH Ambon, Iya, betul, bener ya? betul. Oke, jadi kalau mau ketemu Dokter Iren langsung aja tuh di RH Ambon. Alamatnya nanti bakal kita spill atau kalian bisa googling aja. Tepatnya di mana, Dok? Tepatnya di Jalan Antoni Ribok. Catat ya. Baik, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa RH ini memang pionir ya untuk perawatan kecantikan, kulit, dan segala macam. Di Indonesia bahkan ya sudah tersebar sekitar 150 ya, cabang di seluruh Indonesia dan usianya sekarang tuh udah 23 tahun, yang mana berdiri sejak tahun 99. Ada yang usianya sama? Kalau dengan rentan waktu yang lama itu pasti sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Seperti apa nantinya, nanti bakal kita bahas. Nah, tema yang sudah kita sounding Tribuners di sosial media kita yaitu tampil sehat dan glowing dengan cara yang benar bersama Brightening Center dari RH Ambon. Ngomongin tentang kulit ya, Dok ya. Dari tadi sebenarnya kita udah bisik-bisik sih kalau saya lihat dari penampilan dokternya aja kulitnya tuh glowing banget dan saya pengen. Terutama kalian yang suka berrutinitas di luar ruangan ya. Nah, kalau ngomongin tentang kulit ya, Dok ya, kita menurut yang kita baca-baca ya di luar di Google, tapi lebih asik dan lebih ngena kalau kita nanya langsung sama expertnya. Kita tuh sebenarnya punya berapa layer sih di kulit kita? Iya, betul Kak ya. Jadi selamat sore Tribuners, selamat sore Bright Friends RH Ambon semuanya. Sebenarnya kan saat ini kita tuh akan menjelaskan tentang bagaimana kita tampil sehat dan glowing gitu Kak. Betul. Bersama Brightening Center dari RH Ultimate. Sebelum lebih lanjut berbincang-bincang dan berbagi tips tentang glowing dan sehat ini, mungkin bagusnya kita tahu dulu ya Kak ya, fungsi kulit itu sebenarnya apa. Nah, itu dia. Tuh. Jadi fungsi kulit itu sebenarnya untuk melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, sendi, serta pembuluh darah. Nah, selain fungsi yang saya sebutkan tadi, kulit ini juga berfungsi sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi, dari zat beracun, misalnya ada virus, parasit, atau bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada kulit kita. Nah, menyangkut layer, lapisan gitu ya Kak ya. Jadi kulit kita itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel kulit baru dan dia juga memberikan warna kulit dan melindungi lapisan bawah pada kulit. Untuk lapisan kedua ada dermis. Nah, dermis ini berfungsi untuk memproduksi keringat, dia merasakan sentuhan, mengalirkan darah yang menutrisi ke kulit, menumbuhkan rambut dan melawan infeksi. Lapisan ketiga hipodermis. Nah, untuk hipodermis sendiri ini dia melindungi tubuh kita ini dari suhu panas dan dingin, Kak. Dan dia juga menyimpan cadangan energi dan bantalan untuk melindungi otot, tulang, organ penting dalam tubuh. Nah, itu fungsi kulit dan lapisan-lapisan kulitnya. Jadi untuk fungsi kulit, jadi mengingat bahwa fungsi kulit ini sangat penting nih. Jadi baiknya kita untuk merawat kulit kita sedari sekarang. Nah, kita sudah dengar ya, setidaknya ada 3 main
kulit tadi, main layernya dari kulit kita, dan masing-masing dengan fungsinya itu sangat penting dalam hal menjalani hidup kita sehari-hari, bukan hanya tampilan luarnya aja nih Dok ya. Baik Tribuners, saya mau mengingatkan untuk Tribuners yang kalian punya pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ya. Nah Dok, kondisi jenis kulit wajah yang dipunya itu kan tentu saja berbeda-beda ya. Mungkin main layernya tadi yang sudah disebutkan, tapi kayaknya nggak semuanya paham nih cara yang kita tahu gimana ya kira-kira yang dibutuhkan oleh kulit wajah sesuai dengan jenis kulit yang ada. Kalau menurut dokter, adakah cara supaya Tribuners paham begitu? Oke. Jadi kita ketahui dulu bahwa setiap jenis kulit itu mempunyai permasalahan masing-masing. Untuk kulit yang dehidrasi, baik yang kering, berminyak, atau kombinasi sekalipun, secara kasat mata sih mungkin dampaknya tidak terlalu terlihat ya, tetapi kurangnya kelembaban di dalam kulit kita, wajah begitu, itu pasti membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, terutama saat kita sehabis mandi, pasti itu terasa lain gitu ya. Walaupun sebenarnya sekilas mirip dengan kondisi kulit kering, kulit yang dehidrasi itu sebenarnya adalah kondisi yang sedikit berbeda. Gitu. Jadi beragam ya Dok ya? Beragam. Apakah memang dengan kita tahu yang kita butuhkan di kulit wajah kita nih, bisa dilakukan di semua jenis kulit Dok? Oke, jadi untuk kita menganalisis lebih lanjut, tipe-tipe kulit setiap pasien atau setiap orang, misalnya nih untuk kulit wajah yang kusam dan berminyak, itu mungkin penanganannya itu akan berbeda dengan kita yang kulit kusam dan kering. Jadi pentingnya kita untuk berkonsultasi dengan dokter juga itu merupakan sesuatu yang penting, karena si dokter ini pasti akan memberikan planning yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Sih. Tapi Tribuners, ini tidak berhenti di situ saja ya tentang kulit wajah yang jenis kulit wajah yang harus kita pahami ya. Ini juga pasti menjadi salah satu pertanyaan juga Tribuners ya, di mana kita merasa terlihat sangat kusam begitu. Apalagi kalau kita apply make up di wajah kita tuh kayak kerasa dempul nggak sih? Itu dok bisa jelasin tentang hal ini? Jadi memang kalau misalnya kayak kita mau make up terus nggak cocok ya biasanya di muka, kayak tidak lengket, tak bagus gitu ya. Memang ada seperti itu. Jadi kan sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang bagus untuk kulit wajah kita itu biasanya saya sendiri biasanya dulu-dulu itu kadang sering suka salah gitu ya, suka salah untuk merawat kulit. Dan kita tuh tidak mengetahui apakah perawatan yang perlu atau tidak. Padahal pentingnya penanganan yang tepat sesuai dalam merawat kulit menjadi salah satu penyebab adalah pemakaian kosmetik yang keras. Jadi untuk pemakaian kosmetik yang keras itu ada kan yang bisa mengandung deterjen. Jadi takutnya dia bikin kulit kita kering serta terjadi pengelupasan. Nah, untuk itu mungkin kita harus perlu tahu dulu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu kadang kulit itu terasa kering atau kencang, terus wajah kurang bercahaya, kusam, makeup yang kita gunakan sering retak, jelek gitu di wajah, terus kulit terasa kasar, gatal, dan sensitif. Baik dok, kebanyakan dari Tribuners mungkin ya, kalau saya mau melihat di lingkungan kami juga tuh banyak terutama anak-anak muda ya yang pengen glowing dengan instan, kemudian pengen terlihat lebih cerah seperti itu. Alhasil tidak mau ke expertnya, tapi mencari informasi di Google misalnya. Boleh deh nasihat buat para kita nih ya, yang suka ngandelin cuman Google aja daripada langsung berkonsultasi ke expertnya. Sebenarnya untuk searching Google itu, sebenarnya itu bisa aja ya. Sebaiknya sih jika knowledge yang kita dapatkan benar-benar dari sumber yang terpercaya atau kredibel gitu kan, itu boleh aja. Cuman hanya saja sekarang ini orang itu sering mengandalkan sesuatu yang lagi viral kayak di sosial media. Di sosial media pokoknya yang lagi viral-viral aja lah begitu. Kayak dia gitu toh. Jadi kalau misalnya dia lihat ini lagi keren, ini bagus nih, viral, sangat tertarik. Jadi mereka tuh sering ikut-ikutan mencoba-cobanya gitu. Tapi kan begini loh.
jenis kulit masing-masing orang dan permasalahan kulit masing-masing orang itu berbeda-beda. Berbeda pastinya. Nah, kalau misalnya kita melihat di media sosial nih, misalnya si teman menggunakan salah satu produk ini cocok di dia, terus kita juga ingin menggunakan seperti itu, tapi belum tentu kan kita cocok dengan produk yang si teman, karena perbeda jenis kulit masing-masing dan permasalahan kulit masing-masing orang itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi ya pintar-pintarnya kita aja ya untuk memilih. Baik, kalau kita lihat dari kasus-kasus ya, mungkin yang pernah Dok temui juga ketika melayani salah satu customer, misalnya apa sih sebenarnya Bright Friends ya, adakah memang yang mereka datang dengan keluhan yang ya karena diagnosa dari Google tadi atau dari informasi di sosial media tadi dan datang, dampaknya seperti apa itu? Iya, banyak seperti itu. Jadi mereka karena media sosial kan, jadi mereka ikut-ikutan, terus karena sudah tidak bisa ditangani, jadi mereka datang ke kami. Itu banyak yang agak parah juga sih. Jadi kita harus memulai dari awal, memberikan treatment dari awal, semuanya dari awal. Baik, ya Tribuners, jadi jangan pernah self-diagnose atau mencari informasi yang kita sebenarnya belum tentu tahu sumbernya itu benar apa enggak, atau mungkin ada blogger yang nyatet aja dari pengalamannya. Tapi sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Iren bahwa kita mempunyai jenis kulit yang berbeda-beda, bahkan kita sendiri pun kadang besok minyakan, besoknya lagi enggak, kayak gitu ya. Jadi kebutuhannya tuh pasti kayak berbeda-beda gitu. Jadi kalian harus benar-benar kayak expert di mana lagi kalau RH Bun. Oke, kalian boleh mengirimkan pertanyaan ya di kolom komentar. Semoga yang tadi kita sudah obrolin itu juga bisa nyampe di Bright Friends ataupun Tribuners begitu. Oke, Dok, ini ada yang baru gitu ya, ada yang baru lagi untuk bisa tampil sehat dan glowing di RH, itu apa yang ditawarkan? Oh iya, jadi kami mempunyai program brightening kan. Jadi misalnya nih untuk kita kelihatan kulit kita tampil sehat dan glowing, kalau misalnya di RH sendiri kita punya satu treatment yang memang handal ya. Jadi namanya itu Crystal Glow Peeling. Nah, Crystal Glow Peeling ini salah satu treatment yang sangat banyak diminatin dan sangat sering kita keluarin karena memang namanya juga Crystal Glow Peeling. Jadi dia insta glowing. Jadi dia membuat kita insta glowing. Jadi perawatan pertama itu udah kelihatan. Iya, perawatan pertama udah kelihatan. Jadi memang kan kita juga tahu bahwa kulit kita untuk kelihatan sehat, untuk kelihatan lebih cerah, jadi kita butuh eksfoliasi. Jadi sebulan sekali minimal kita butuh eksfoliasi, pengelupasan ya, supaya tidak menumpuk, sehingga kalau sel-sel kulit mati yang menumpuk itu kan selalu membuat kita kulit kusam gitu kan. Jadi memang kita butuh eksfoliasi supaya sel-sel kulit mati yang ada di permukaan kulit bisa terkupas sedikit-sedikit. Nah, dengan Crystal Glow Peeling ini sangat recommended. Jadi CGP ini memang ditujukan untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajah. Nah, jadi dia memberikan efek instant glowing. Jadi tekstur kulit kita lebih merata, lebih brightening ya pastinya, dan dia memudarkan hiperpigmentasi warna kulit yang memang tidak merata. Nah, Dok, kalau biar kita tuh tidak datang dengan keluhan yang parah-parah banget begitu ya di RH Ambon, gimana cara kita untuk bisa menjaga kulit kita biar perawatan yang tadi itu nggak sia-sia begitu? Untuk menjaga kulit kita agar tetap sehat gitu, glowing, untuk perawatan itu tidak bisa. Jadi kita memang harus konsisten. Kita kan konsisten. Jadi kita harus konsisten dulu bahwa untuk tetap sehat dan glowing, kita harus punya konsisten bahwa yang kita menggunakan itu kita tidak boleh ganti-ganti. Kita tidak boleh ganti-ganti, terus kita harus sering berkonsultasi dan sering pengelupasan. Selain itu juga, biar kita kulit sehat juga, ya kita harus pola hidup kita. Jadi makanan, kita makan makanan yang bergizi. Makanan itu yang benar-benar juga berpengaruh gitu. Betul, sayuran. Selain menggunakan produk-produk, selain menggunakan treatment, sebenarnya lifestyle kita juga kan kita butuh. Seperti makan makanan bergizi, banyak minum air putih, vitamin C, tidur, hindari stres, seperti itu. Ya, berarti tidur yang
yang cukup, makanan-makanan yang tidak minyakan salah satunya. Kemudian gimana kalau buat mereka yang kebanyakan terpapar sinar matahari atau bekerja di luar ruangan gitu? Untuk yang terpapar sinar matahari ya kita bisa menggunakan sunscreen kan. Sunscreen digunakan untuk menjaga kulit kita agar tidak terlalu terpapar sinar matahari, karena kalau tidak menggunakan sunscreen, biasanya kalau kita terpapar sinar matahari, apalagi kita yang sering bekerja di lapangan, di luar ruangan, itu takutnya bikin sunburn, bintik-bintik kecoklatan atau flek. Nah, itu juga bikin kulit tidak bagus. Sih. Jadi kita jadinya menambah wawasan lagi nih karena menjadi cantik, glowing dan sehat itu memang benar-benar butuh pengetahuan, Tribuners. Jadi dengan kehadiran Dr. Iren di sini juga tuh sudah bisa memberikan pencerahan buat Bright Friends dan juga Tribuners. Apalagi sekarang tuh lagi viral-viralnya pengen glowing, ya nggak sih? Sebenarnya kalau untuk kita tidak bisa pungkiri juga sih, Dok, ya, kalau kita di Ambon itu kebanyakan kulitnya yang lebih ke gelap. Contohnya seperti saya, tapi yang dipengenkan adalah nggak glowing amat, tapi sehat gitu loh. Jadi untuk kita yang kulit gelap sebenarnya nggak masalah. Itu kan kulit mau gelap, mau sawo matang, putih. Yang penting dia sehat, yang penting dia terhidrasi, yang penting dia lembab. Karena kalau nggak sehat, kering, gatal, sensitif. Ya, dan itu mudah untuk merusak skin barrier kita, begitu ya. Oke, Tribuners, apakah ada pertanyaan di kolom komentar? Boleh langsung di-share saja, Tribuners. Jadi, ada nggak? Ada pertanyaan? Baik, ternyata ya, Dok, ya, kita udah di ujung pembahasan kita nih di sore hari ini, dan mau thank you dulu. Ada? Coba kita lihat. Nanti kalau pertanyaan yang nggak sempat dijawab, kita akan langsung saja ke Tribuners di Instagram tribunambon.com atau RH Ambon. Yang paling benernya tuh lagi lebih mendingan kalian langsung kunjungi RH Ambon, begitu ya. Oke. Ada? Udah di-share? Oke, kita lihat dulu ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Tribuners? Dok, ini mungkin kasih tips aja, ada tips tambahan buat Tribuners yang sulit banget mengatasi jerawat-jerawat mereka nih. Ada tips nggak? Untuk jerawat ya, jadi kita sedikit pergi ke pembahasan sebelah. Untuk teman-teman Tribuners yang memiliki permasalahan kulit jerawat, kalau tips dari saya sih, kita harus rajin double cleansing ya, rajin cuci muka. Jadi kalau misalnya dari luar menggunakan krim terus mau pulang, jangan lupa untuk kita cuci muka biar tidak debu-debu kotoran yang menempel itu tidak makin bikin infeksi pada jerawat kita yang kecil-kecil. Nah, kita juga rajin untuk perawatan gitu. Karena kalau kita diamin aja jerawatnya, jerawat kecil-kecil didiamin bisa jadi membesar, bertambah besar. Jadi dia bisa jadi infeksi, bisa jadi radang. Kalau sudah seperti itu agak susah untuk obatin. Sebenarnya bukan agak susah sih ya, tapi emang butuh proses dan butuh waktu gitu. Jadi kalau jerawatnya masih kecil, mungkin bagusnya kita perawatan, double cleansing, terus perawatan, terus hindari makanan-makanan yang menyebabkan jerawat kita muncul seperti itu. Ini juga bisa menjawab pertanyaan Kakak Talapesi di kolom komentar ya. Jadi jerawat sama kulit berminyak itu kadang-kadang kalau kita klop gitu ya perawatannya ya, agak mirip-mirip, jadi boleh diimplementasikan aja. Baik Tribuners dan kebahnya untuk kalian yang sudah kirimkan pertanyaannya, sorry banget kita nggak bisa ngebahas satu persatu ya. Mungkin lebih baiknya kalian langsung aja pilih solusi yang benar dengan cara dan proses yang tepat ya. Brightening Center dari RH Ultimate juga hadir untuk menjadi percaya diri tanpa mengubah warna kulit kalian, melainkan untuk meningkatkan kecantikan dengan memberikan kulit tampilan segar, bersinar, sehat, glowing dengan cara yang proses yang tepat, yaitu bright done right. Oke, jangan lupa untuk kalian yang mau membawa diri ke RH Ambon, langsung aja ke alamat mana, Dok? Bagi teman-teman Tribuners yang ingin berkonsultasi menyangkut permasalahan jerawat, mungkin ingin kelihatan lebih glowing, boleh berkunjung di RH Skin Ambon di Jalan Antoni Ribas.
Baik, nanti langsung ketemu sama dokter cantik kita, Dokter Iren Pata dengan yang merupakan skin expert di RH Ambon. Sekali lagi thank you dan banyak Dokter Iren sudah hadir di sore hari ini. Kedepannya nanti kita bakal membahas jauh Yang lebih lain banyak lagi lagi ya, Kak. begitu ya. Tips-tipsnya jangan lupa, makanya kalian harus pantengin banget sosial media kita karena pasti kita akan update ya hari ini narasumber kita siapa aja gitu. Jadi akhir kata saya Ajeng Hatalea dan Dokter Iren kami pamit, sampai jumpa di Tribun Bahas Story dengan tema dan narasumber kaca lainnya. Amatung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.